Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mempresentasikan masalah Customer Relationship Management System. Perkenalkan, nama saya Robi Setiawan. Saya mahasiswa UT dari Kabupaten Bulungan. Ini saya mau menjelaskan presentasi mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya mengangkat studi kasus dari CRM pada perusahaan Adidas. Tujuan dari CRM meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai pelanggan untuk memaksimalkan jalinan hubungan pelanggan dengan perusahaan melalui penjualan secara upselling dan cross-selling. Yang ketiga, menggunakan informasi yang terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan yang memuaskan dengan memanfaatkan informasi pelanggan. Yang keempat, menghasilkan konsistensi dalam prosedur dan proses menyalurkan jawaban. Berikut dari 8 kunci keberhasilan dari perusahaan Adidas dengan menggunakan CRM. Pertama, menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga. Dalam hal ini berupa pengecer retail kecil. Yang kedua, membangun kasus bisnis. Sebelum implementasi, Adidas membangun kasus bisnis menguraikan lingkup proyek, anggaran, dan target kiriman, dan tujuan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, saldo efisiensi dan fokus pelanggan. Sejak tahun 2003, teknologi berbasis efisiensi dipotong $758.000 dalam biaya dalam kelompok layanan kompleks, sementara profil pelanggan yang lengkap membantu Adidas menangkap ROI dari keintiman pelanggan yang lebih erat. Yang keempat, percontohan pertama, Adidas mengambil langkah-langkah tambahan dalam rencana CRM dalam rangka untuk mengkompilasi takeaway untuk peluncuran lebih lanjut. Yang kelima, fokus pada pelanggan berharga. Keenam, maksimalkan setiap instruksi. Sebelum CRM, jasa compact di agen penjualan tidak memanfaatkan peluang pendapatan sementara tangkas perintah. Melalui tahun 2003, agen yang digunakan MySafe, SEAP, CRM CIC untuk membuat rekomendasi yang ditargetkan sehingga $257.000 pendapatan tambahan. Ke 7. Membangun channel relationship. CRM strategi telah membantu Adidas memupuk kemitraan yang kaya, yang mampu mempengaruhi hasil akhirnya adalah hubungan pelanggan. Yang kedelapan, konsultasikan pengguna akhir. Tim Adidas proyek CRM termasuk pengguna akhir dari solusi CRM. Hal ini terus pelaksanaan difokuskan pada pemberdayaan pengguna dalam rangka untuk mendorong kembali untuk mencapai investasi serta indikator kunci keberhasilan. Manfaat CRM bagi bisnis. Pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, mengurangi biaya. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, peningkatan time to market. Kelima, peningkatan pendapatan. Di sini saya menjelaskan meningkatkan loyalitas pelanggan itu seperti perusahaan memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran. Yang kedua, saya menjelaskan mengenai mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus, serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional, yaitu otomatis penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Yang keempat, peningkatan time to market. CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Jadi peningkatan pendapatan dalam hal ini
Penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market. Selanjutnya, fungsi CRM bagi bisnis. CRM dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan. Itu dengan cara menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru, cross-selling, atau menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembelinya, upgrading, menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi, identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Selanjutnya, mengurangi risiko operasional karena data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Selanjutnya, respon yang lebih cepat ke pelanggan. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi karena otomatis proses. Yang terakhir, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Ini penerapan CRM. Rata-rata contoh penerapan CRM pada perusahaan itu seperti call center. Sebagaimana kita ketahui, pelanggan itu merupakan raja dan harus dilayani sebaik mungkin. Tujuannya agar puas dan kembali membeli produk yang telah kita tawarkan. Pemanfaatan internet, intranet, dan extranet pada penjualan produk Adidas. Yang pertama tuh internet. Ini internet. Selanjutnya intranet. Jadi saya jelaskan yang pertama tadi internet. Internet ini merupakan media publikasi informasi dan promosi sebagai media komunikasi serta pemanfaatan e-commerce. Intranet yaitu suatu jaringan eksternal atau antara beberapa perusahaan atau instansi yang bervariasi. Yang selanjutnya extranet. Extranet ini sebagai media pertukaran informasi antara Adidas, mitra, pemasok, dan pelanggan. Sebagai sarana pemantau akun secara online dan real time bagi para pemasok. Ini aturan-aturan bisnis, data warehousing, situs, pelaporan. Mungkin sekian presentasi dari saya terkait CRM pada studi kasus yang saya angkat melalui perusahaan Adidas. Mungkin saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian yang telah menyaksikan hasil presentasi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.